Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Astuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari Senin 23 November tahun 2020 di SDN Gambah Dalam Timur 1, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada yang Lengkap? lengkap. Lengkap, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengecek jaringan ya. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Nah, aturan kita pembelajaran hari ini, selalu aktifkan mikrofon dan video kalian ya, supaya Ibu bisa melihat keaktifan kalian. Anak-anak, agar lebih bersemangat, mari kita bertepuk tangan, tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita bersama. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, mereka menerjang terjang. Bergerak, 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 majulah, majulah. Iya, terima kasih. Dari lagu tersebut kita bisa mengambil amanat bahwa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia diperlukan semangat yang luar biasa, rela berkorban tanpa pamrih dan pantang menyerah demi memperoleh kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang di sini ada literasi, silahkan kalian baca ya. Dari daerah manakah legenda itu berasal? Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Siapa saja tokoh yang ada pada legenda itu? Ya, Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Sekarang Ibu ingin bertanya pada kalian ya. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kita kemarin? Masih. Apa materi pembelajaran kita kemarin? Magnet dan teks formulir. Iya, magnet dan teks formulir. Lalu, apa itu magnet? Siapa yang bisa menjawab? Radi? Magnet adalah setiap bahan
Bahan yang bisa menarik logam besi. Iya, bagus. Kalau formulir, ada yang tahu artinya? Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sifat magnet dan teks formulir, yaitu tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3. Materi sifat-sifat magnet dan teks formulir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah melakukan percobaan dalam Zoom meeting, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan tepat. Setelah melakukan percobaan dalam Zoom meeting, kalian dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan tepat. Setelah membaca petunjuk dan contoh teks dalam Zoom meeting melalui PowerPoint, kalian dapat mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan terakhir, setelah membaca petunjuk dan contoh teks dalam Zoom meeting melalui PowerPoint, kalian mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak, dengan kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita akan mengetahui kompetensi atau kemampuan yang akan kita capai ya. Secara garis besarnya, kegiatan pembelajaran kita akan berpengaruh terhadap pembudayaan karakter pada diri kita, seperti mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sebab dalam pembelajaran kali ini dilakukan dengan berdiskusi kelompok, yang mana harus mengutamakan sifat mandiri, kerjasama, dan kejujuran. Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian ya. Silahkan kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada pada PowerPoint berikut. Siapa yang bisa menjawabkan? Nomor 1, Sia. Dapat benda dari plastik. Iya, dapat magnet memiliki sifat-sifat tersendiri. Berikut ini yang bukan sifat magnet adalah dapat menarik benda dari plastik. Nomor 2, magnet terdiri dari beragam jenis. Magnet jarum biasa digunakan untuk membuat A. Kompas. Iya, betul. 3, Anton ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Sebelum mengikuti kegiatan tersebut, yang harus Anton lakukan adalah mengisi D. Formulir. Ya, betul. Nah, formulir adalah sebuah lembar isian atau surat isian yang telah diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran. Formulir berisi tentang A. Data pribadi. Iya, bagus. Nah, ini di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cendramata. Salah satunya adalah cendramata dari bahan magnet. Apakah kamu pernah melihat atau membeli cendramata yang terbuat dari magnet? Pernah? Nah, sekarang kalian amati. Ini ada gambar cendramata dari magnet. Nah, coba ceritakan siapa yang pernah melihat atau membeli cendramata yang terbuat dari magnet. Saya pernah membeli mainan yang terbuat dari magnet. Kemudian saya dekatkan dengan gagang pintu dan ternyata mainan saya itu menempel di gagang pintu, Bu. Iya. Ada yang lain yang pernah membeli mainan dari magnet? Saya juga pernah, Bu. Iya, pernah ya. Nah, lalu mengapa magnet itu bisa menempel pada gagang pintu? Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan pengalaman kalian tadi ya. Tujuan pembelajaran kita pada materi IPA hari ini, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan tepat. Dan kalian dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan tepat. Nah, Ibu akan menyajikan gambaran sekilas materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang magnet.
kalian simak video berikut ya. Kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini, atau tas dengan kancing yang seperti ini. Kompas yang kamu gunakan sebagai alat penunjuk arah, mobil pengangkut barang rongsokan, dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet. Apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di kota Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Nah, dapat kamu lihat Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia. Contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contohnya magnet silinder, batang, jarum, ladang. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan demonstrasi tentang sifat-sifat magnet. Sekarang kalian siapkan alat dan bahannya ya. Demonstrasi tentang sifat-sifat magnet pada kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Adapun alat dan bahan, sepasang magnet untuk setiap kelompok. Sudah? Sudah. Peniti? Sudah? Penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Sudah kalian siapkan? Ya. Nah, sekarang salah satu kelompok Ibu minta untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. Perhatikan ya. Kelompok lain perhatikan demonstrasi tersebut sambil praktekkan di kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian analisis ya. Langkah yang pertama, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Misalnya utara dengan utara ya, yang sama. Ini utara dan ini utara. Kita dekatkan. Apa yang terjadi? Ada bariket. Tidak menempel ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Misalnya selatan dengan utara. Nah, ya, menempel ya. Kalian analisis. Kemudian dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Nah, ini lepas dulu. Penjepit kertas. Nih. Nah, kalian analisis apa yang terjadi pada klip kertas tersebut. Berikutnya, dekatkan magnet dengan kertas.
dengan kertas. Nih, apa yang terjadi? Sedikit. Yang ini kertas biasa dekatkan dengan magnet, bukan kertas yang ini. Nah, kertas biasa yang seperti ibu nih yang putih. Nah, apa yang apa? Nah, berikutnya dekatkan magnet dengan pensil. Ada berikut. Kemudian dekatkan lagi magnet dengan peniti. Kalian analisis apa yang terjadi. Tempel. Kemudian dekatkan magnet dengan pulpen. Pen. Ada berikut. Nah, yang terakhir letakkan satu magnet di atas kertas atau di sisi kertas satu, kemudian dekatkan lagi satu magnet di sisi kertas yang lain. Nah, kalian geser apa yang terjadi? Nah, geser magnet yang satu, lalu apa yang terjadi pada magnet yang satunya lagi? Menempel. Dia mengikuti atau tidak pada magnet yang satu tadi? Berarti apa yang terjadi? Berikut. Nah, sekarang tuliskan laporan berdasarkan demonstrasi yang kalian lakukan tadi pada LKPD yang telah Ibu bagikan di WhatsApp grup ya. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, sekarang sajikan laporan hasil demonstrasi tadi. Silahkan kelompok 1. Kelompoknya Helmi. Kia, silahkan Kia. Dan sesuai skenario yang telah disiapkan. Langsung hasilnya aja Kia. Satu kutub yang sama dari kedua magnet apabila didekatkan akan tolak menolak. 2. Kutub yang berbeda dari kedua magnet apabila didekatkan akan tarik menarik. 3. Apabila magnet didekatkan dengan penjepit kertas, maka penjepit kertas akan menempel pada magnet. 4. Apabila magnet didekatkan dengan kertas, maka kertas tidak akan menempel pada magnet. 5. Apabila magnet didekatkan dengan pensil, maka pensil tidak akan menempel pada magnet. 6. Apabila magnet didekatkan dengan peniti, maka peniti akan menempel pada magnet. 7. Apabila magnet didekatkan dengan pulpen, maka pulpen tidak akan menempel pada magnet. 8. Setelah satu magnet diletakkan di atas kertas dan magnet lainnya diletakkan di bawah kertas dapat di bawah magnet yang pertama, maka magnet lainnya akan mengikuti arah magnet pertama. Ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang mari kita simpulkan sifat magnet tadi. Sebelumnya kita bereskan dulu ya alat dan bahannya tadi. Silakan disimpan. Nah, jadi sifat magnet tadi apa saja? Saya sifat magnet yaitu gaya tarik. Yang kedua, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utama
Untuk senama tolak-menolak. Untuk tidak senama tarik-menarik. Memiliki daya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menembus benda yang mengandung logam. Iya, bagus. Anak-anak, sudah kalian rapikan alat dan bahan yang kalian gunakan tadi? Sudah? Ya. Apakah kamu pernah mengisi formulir? Pernah. Formulir apa misalnya? Ya. Formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang formulir? Apa pengertian formulir? Saya Bu. Ya, silahkan, Nak. Siap. Isian yang telah diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran. Ya, bagus sekali. Apa itu teks formulir? Teks formulir merupakan sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Kalian simak ya. Apa saja jenis formulir itu? Jenis formulir pertama ada namanya formulir pendaftaran, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yang kedua ada namanya formulir kartu anggota, nah, seperti gambar berikut ini. Berikutnya ada namanya jenis formulir wesel pos, ya, seperti contohnya seperti ini. Dan yang keempat ada kartu pos. Dan yang kelima, daftar riwayat hidup juga termasuk jenis formulir. Dan yang keenam, contoh formulir, jenis formulir slip menabung bank. Ya, mungkin slip ini yang sering kita jumpai. Nah, anak-anak, sekarang kalian siapkan alat dan bahannya untuk kita mengisi teks formulir ya. Tapi sebelumnya, kalian lihat dulu petunjuk pengisian formulir pada PowerPoint ini. Isilah formulir menggunakan nama lengkap, isilah formulir menggunakan huruf besar, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos, tulislah tujuan mengikuti klub dan tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, salah satu kelompok Ibu minta untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan ya untuk mengisi teks formulir. Kelompok lain perhatikan ya, sambil praktekkan di kelompoknya masing-masing. Silakan kalian kerjakan ya, demonstrasikan. Kalian identifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir pada LKPD yang Ibu bagikan di WA Group ya. Sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah, sekarang sajikan laporan hasil demonstrasi kalian tadi. Silakan kelompok 2. Kelompoknya Aisha, silakan. Aisha, tempat tanggal lahir KSS 28 Mei, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, kelas 6, alamat sekarang Jalan Desa Kabadalah 2 RW 4 Kecamatan Tandangan, alamat rumah Jalan Nagara Medan 3,5 Desa Kabadalah Kecamatan Tandangan. Hobi membaca, tujuan menjadi anggota, ingin menjadi anggota negara. Iya, bagus sekali. Nah, tentunya tulisannya tadi rapi ya, kalimatnya juga lengkap supaya mudah untuk dibaca ya.
Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, mari kita menyimpulkan tentang teks formulir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa pengertian formulir? Berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Iya. Kemudian, apa komponen teks formulir? Teko, Oke, silakan. alat tiga telepon, instruksi berisi informasi tata cara pengisian formulir, bacaan berisi data seperti nama lengkap, alamat dan tempat tinggal, dan tanggal lahir, kelamin, pendidikan dan lain sebagainya. Penutup berisi tempat dan tanggal pengisian formulir, nama lengkap dan tanda tangan. Iya, bagus. Kemudian, apa tujuan teks formulir? Untuk menciptakan keseragaman atau pembelakuan kerja, untuk mempermudah dalam pergolongan suatu data, untuk mempermudah dalam pemberkasan, dan menjadi alat pemberian instruksi. Iya, bagus sekali. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Nah, sudah paham ya? Ya. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi berupa soal pilihan ganda ya yang sudah dibagikan di WhatsApp group. Nanti kalau sudah selesai, kirim jawabannya melalui WA pribadi Ibu ya. Anak-anak, di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Kutub yang apabila didekatkan akan tolak menolak. Kutub yang berbeda apabila didekatkan akan tarik menarik. Magnet akan menarik setiap benda yang mengandung logam. Magnet dapat menembus benda tertentu. Ya, bagus. Nah, itu adalah sifat-sifat magnet ya. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan tentang teks formulir tadi? Apa pengertian formulir? Formulir adalah formulir adalah sebuah lembaran isian atau surat isian yang telah diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran. Ya, bagus. Lalu komponen formulir apa saja? Komponen formulir Ada kepala, ada apa tadi? Instruksi, kemudian ada badan, dan ada? Iya, penutup. Bagus. Kemudian apa tujuan formulir? Ayo, siapa bisa menyebutkan apa tujuan formulir tadi? untuk menciptakan keseragaman atau pembelakuan kerja, untuk Terus? Iya, untuk terus. mempermudah pergolongan suatu data, Ya. untuk mempermudah dan pemberkasan, dan menjadi alat pemberian instruksi. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak Ibu, Ibu akan melakukan penilaian hasil belajar kalian dengan menggunakan instrumen daftar periksa ya. Dengan menggunakan daftar periksa itu, Ibu bisa menilai dapat atau tidaknya kalian mengerjakan LKPD yang kalian kerjakan tadi. Oke? Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk menyampaikan komentar terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini. Misalnya kelebihan atau kekurangan tentang kegiatan kita hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Menurut saya, kelebihan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu saya lebih mudah memahami tentang sifat-sifat magnet dan pengisian teks formulir sebab langsung dipraktekkan. Ya. Usul saya, bagaimana kalau pada pembelajaran yang lain juga langsung dipraktekkan?
Nah, itu tergantung dari materi pembelajarannya apa ya, Nak ya. Tidak semua materi pembelajaran itu bisa dipraktekkan atau didemonstrasikan ya. Anak-anak, tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran ini, yaitu kalian Ibu tugaskan untuk mencari tahu dan mempraktekkan cara mengisi berbagai formulir yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pesan Ibu, tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Nah, pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, pembelajaran berikutnya yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan pimpin doanya, Halim. Amin. Ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Baiklah anak-anak, salam sehat, jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.